Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar? Sehat Bang Ihsanuddin Nursi ya pagi. Insyaallah, amin. Amin. Kita berdoa. Amin ya Kita karena mendoakan agar kita tetap sehat. amin itu yang penting ya. Nah, nampaknya konsep perjalanan hidup alam berikutnya ini makin banyak orang yang mendahului ini ya. Cuman nggak ada airportnya, tapi begitulah hari ini ribuan lagi yang berangkat, 1.400 atau berapa gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik, termasuk tetangga kita ini di belakang Rasil ini ada Pak Polisi bagian narkoba ahli masjid, baru 1-2 jam lalu wafat di rumah sakit Polri. Itu bagian dari ribuan saudara-saudara kita. Ya, terkadang kalau cerita begini orang ingatkan Rasil, itu kopat-kopit bikin pusing kepala pagi-pagi itu. Tapi panjang lah apalagi kalau dengar Bang Ihsanuddin Nursi, kata saya suka menghindar kalau udah Bang Ihsanuddin Nursi ngomong tentang COVID gitu. Tapi yang saya mau tanya Bang, pagi ini nih, ini lagi rame urusan syariah menjadi syariah. Yusuf Hamka ya kalau enggak salah ya, menjadi permasalahan. Saya yakin Bang Ihsanuddin Nursi memperhatikan pola syariah yang sedang digadang-gadang nih, apalagi menjadi bank terbesar kalau BSI. Tapi yang ini kan katanya bank swasta. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat equivalent persen-persen juga dilakukan di bank syariah ini? Bagaimana melihatnya Bang Ihsan? Bang, silakan. Ini agak teknis ya kalau pertanyaannya begitu ya. Karena menyangkut soal teknik hitung-hitungan dari mulai menentukan, kalau konvensional kan menentukan tingkat suku bunga di depan. Kalau syariah itu mereka menganggap bagi hasil adalah karena jumlah bagi hasilnya dengan nilai tertentu berdasarkan kondisi yang ada, terus di belakang. Jadi artinya tergantung situasi dan kondisinya. Mereka menghitung berapa banyak uang yang diinvestasikan, lalu biayanya apa saja, dibagi dalam hitungan per bulannya, lalu dibikin dalam setahun, maka dapatlah pola bagi hasilnya, itu kurang lebihnya. Tapi sebenarnya bukan soal hitung-hitungannya dalam kajian saya, misalnya dengan Habib Rizik misalnya. Ketika saya menyampaikan di depan teman-teman bagaimana sesungguhnya kita melihat perbankan syariah, kita bisa melihat mekanisme hitungan tadi yang saya sebut itu apakah sudah menyangkut kejujuran atau tidak. Yang kedua, soal posisi sumber daya manusia, apakah ditempatkan sama dengan harga suku bunga sumber daya manusianya atau kemudian jauh lebih tinggi. Karena kalau pakai rumus Zionis, harga sumber daya manusia di perbankan itu, atau mereka bilang sebagai human capitalnya itu di bawah nilai financial capital, modal finansial. Yang ketiga, kita mesti ngeliat lagi dia disalurkan kemana, untuk apa, apakah sebelumnya sudah disampaikan gitu. Nah, prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip ketidakserakahan, menghapus yang tidak jelas, menghapus sesuatu yang buruk, lalu kemudian bahkan menghapus persepsi, itu bagian dari prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam menurut saya. Nah, ke dalam kasus Yusuf Hamka, dia menyangkut soal bagi hasil itu yang sampai akhirnya tuntutannya miliaran, yang menurut saya entah kenapa saya tidak tertarik untuk melihatnya lebih dalam. Kenapa saya tidak tertarik? Karena pada hakikatnya perilaku perbankan syariah di Indonesia dengan konvensional cuma berbeda pada saat akad. Di akad dihadirkan ustadz, itu posisinya, lalu dengan membaca
seperti benar biasanya gitu posisinya, lalu kemudian terjadi akad gitu. Ya kalau perbankan konvensional kan nggak pakai ustaz dalam membuat akad. Tapi banyak orang yang menandatangani akad kredit dengan perbankan konvensional dengan bismillah gitu. Nah, di mana kejamnya? Nah, kejamnya adalah ketika dalam posisi, kan banyak orang bilang perbankan syariah itu lebih kejam ketika kredit macet misalnya. Karena walaupun namanya syariah, ternyata mereka bisa lebih garang dalam upaya menarik kembali pinjaman yang mereka belikan. Saya justru melihatnya problem awalnya adalah karena perilakunya pakai modal keyakinan kayak gitu terus diikuti dengan akad yang begitu, diikuti lagi dengan modal begitu, maka ada semacam pembenaran perbankan syariah melakukan kayak gitu supaya amanahnya terjaga. Saya agak hati-hati menjawabnya karena terus terang saya sensitif. Saya sadari betul saya tidak disukai oleh MES gitu ya. Saya tidak disukai oleh IAEI karena saya memang berbeda pendapat dalam soal perbankan syariah. Dan ini tidak terjadi di hadapan teman-teman MES atau di depan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia. Tapi ketika Undang-Undang Perbankan Syariah dirancang oleh BI pun saya menjadi salah satu narasumbernya di Bank Indonesia, di mana yang hadir dan duduk di depan adalah para deputi Gubernur Bank Indonesia gitu posisinya, kecuali Gubernur Bank Indonesia-nya. Dan saya berbeda pendapat di situ. Gitu. Sehingga saya ingat betul bagaimana almarhumah Siti Fajriah itu terkejut ketika menyaksikan saya menyampaikan pikiran saya tentang perbankan syariah. Gitu. Jika memang kita mau menerapkan dia bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis, tidak melulu berdasarkan pendapat fikih gitu, pendapat para ulama. Nah itu yang membuat saya agak lebih, misalnya tentang sumber akad. Kalau kita mulai dengan asadun hubban billah, maka sesungguhnya akad tadi harus diikat dalam konstruksi innal mu'minina ikhwan gitu. Nah, ketika kita bilang innal mu'minina ikhwan, berarti kan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, yang kita mesti bangun adalah uhuwah imaniyah. Maka ikatan dari awal, dari konstruksi misalnya seorang mempercayakan dananya di perbankan syariah dan perbankan syariah menyalurkannya, konstruksinya harus dalam konstruksi uhuwah imaniyah. Nah, bagaimana menerjemahkan ukhuwah imaniyah ke dalam kenyataan? Nah, itu yang menarik gitu. Nah, ketika sampai di situ kan dia dikonstruksikan dalam rangka sikap kecintaan pada Allah karena kita ingin menjalankan ajaran Allah. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang berbau ketidakjujuran, berbau keserakahan, berbau yang sifatnya bangun-bangun persepsi, bangun-bangun hayalan, lalu ada sesuatu yang ketidakjelasan gitu, atau bahkan menyalurkannya secara salah ke pihak-pihak yang sesungguhnya tidak layak menerima penyaluran gitu. Ini kan enggak, siapa saja boleh saja mendapatkan penyaluran bank syariah tanpa peduli tentang keikatan ukhuwah imaniyah. Di situ problematik. Jadi tanpa peduli tentang siapa yang harus menerima pinjaman dari atau bantuan dari perbankan syariah kan tetap dilakukan. Padahal kan konstruksinya innal mu'minina ikhwan, kan kembali dengan asadun hubban billah, maka perbankan syariah harus menegakkan dalam konstruksi ukhuwah imaniyah sehingga penyalurnya pun dalam rangka misalnya katakan kita kembali ke surat Jumaah, kita kembali ke dalam surat At-Taubah gitu misalnya, maka perbankan syariah dalam rangka mengatasi kemiskinan yang tidak ditonjolkan. Atau dalam rangka mengatasi berbagi hasil yang saling memberikan kenyamanan kehidupan dan ketentraman kehidupan karena memang dalam rangka ukhuwah imaniyah tadi gitu. Itu yang banyak. Jadi beda betul gitu. Starting pointnya atau titik sejak awalnya mananya berbeda melihat konstruksi-konstruksi potong. Dan ini pernah terjadi ketika saya menjadi komisaris bank, salah satu bank satu bank besar di Indonesia ya. Ketika mau mendirikan unit usaha syariah dan seorang konsultan presentasi tentang syariah, saya gempur habis-habisan. Saya bilang saya gempur habis-habisan di sini.
Dan kelihatan dia tidak mampu, walaupun dia termasuk konsultan top. Saya bilang aja, konsultan top perbankan syariah. Dan di situ saya buktikan betapa saya gembur habis-habisan dan dia melintir habis-habisan nggak bisa jawab. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Paham. Sehingga salah seorang direksi bilang, wah ini Bang Iksan nanya seperti S3 nih katanya. Itu pengalaman hidup saya. Jadi, Bang, dalam kasus misalnya Yusuf Hamka gitu ya, dan menyatakan saya lawan gitu posisi. Saya tidak tertarik karena buat saya pada hakikatnya ini cuma bajunya santun kok. Perbankan syariah itu pakai baju santun gitu. Kontennya kurang lebih Nah, kita memang ada ya tokoh dunia ya, Chris Hedges yang mengatakan bank merusak ekonomi, pers merusak informasi, kuliah merusak pengetahuan, dokter banyak pula merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan. Ini nampaknya sudah lama dia mengatakan ini. Apa komentar Bang Ihsanuddin Nursi? Bahkan ketika tata negara kita ini dikritik oleh macan ompong seperti ombudsman yang menemukan manipulasi dalam dokumen Perkom TWK kemarin. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat, kalimat tersebut benarkah atau memang tidak semuanya benar gitu? Silakan Bang. Pertama, Chris Hedges ini wartawan ya. Ya, betul. Dan wartawan yang kayak gini ada beberapa. Jadi bahkan dalam konstruksi misalnya COVID-19 dan vaksin, sejumlah wartawan itu di Amerika sana dan di Eropa itu sangat berbeda. Dan mereka disingkirkan dari media arus utama. Salah satunya adalah Chris Hedges yang kritis. Jadi banyak sekali gitu ya wartawan-wartawan yang punya sikap. Saya ingin mengatakan dulu begini, seorang wartawan itu kerjanya kerja intelektual. Yang disebut dengan kerja intelektual adalah dia akan menampilkan kebenaran, gitu ya, menjunjung tinggi moral kebenaran sebagai pisau analisisnya untuk melihat fakta. Saya ulang. Karena saya mantan wartawan dan hingga hari ini saya masih berperan sebagai seorang penulis artikel, dan penulis artikel adalah puncak karir dari seorang wartawan. Jadi bukan jabatan, bukan pemret, timret, redaktor. Karya. Bukan, tapi karya. Jadi karya seorang wartawan adalah tulisan. Puncak karirnya adalah kemampuan dia menulis dari apa yang dia lihatnya gitu. Jadi sebuah fakta. Misalnya ketika saya menulis tentang COVID-19 dan perang ekonomi gitu ya, yang kemudian bagi sejumlah penguasa di beberapa tempat gitu ya, di beberapa lokasi, bahkan di penguasa YouTuber ya Indonesia sendiri gitu misalnya, itu tidak berkenan. Berapa banyak YouTube saya yang di take down ya posisinya karena argumen yang sesungguhnya tulisan itu sudah beredar misalnya. Nah, itu latar belakang wartawan tuh ada moral kebenaran yang dia junjung tinggi. Pada kasus Chris Hedges adalah dia melihat satu kondisi post-truth yang dalam bahasa lama yang sejak 2017 gitu posisinya, 2018 tepatnya, saya sudah menyampaikan kondisi dunia akan masuk ke satu situasi VUCA, di mana kepalsuan sebagai sebuah kebenaran karena terus didengungkan sebagai sebuah kebenaran gitu posisinya. Itu situasi post-truth situasinya. Sarananya teknologi. Jadi ini sebenarnya ketika disebut post-truth atau suatu kepalsuan disebut sebagai kebenaran, ini kan sama seperti setan sedang menghembuskan sesuatu kepada Adam kan? Mestinya melihatnya gitu. Jadi kalau umat Islamnya kritis tentang situasi VUCA, tentang situasi hoax, tentang situasi pencitraan, dia akan balik ke dalam bagaimana hembusan iblis kepada Adam. Bahwa keabadian yang diminta oleh yang dihasutkan kepada Adam itu bisa terjadi lewat yang namanya syajaratun khaldi, dan Adam tergiur dengan itu.
Padahal itu adalah hasutan yang menyesatkan. Masya Allah. Begitulah yang terjadi sekarang dengan ini teknologi posisinya. media. Ini yang sesungguhnya hendak saya sampaikan ke pendengar Rafael sekarang. Ini kenapa situasinya seperti sekarang? Ya memang wartawan zaman dulu tuh membanggakan, tapi kalau sekarang mengkhawatirkan macam begitulah. Jadi ada problematik buat saya karena ada dominasi di kehidupan ini. Hampir semua sisi mereka kuasai yang saya sebut sebagai dikuasai oleh satu kelompok kecil manusia yang jumlahnya cuma ratusan posisinya, tapi menguasai miliaran manusia di dunia. Jadi kan kalau ambil tulisan saya 27 Januari 2020 kan ujungnya soal vaksin dan digital currency ya posisinya. Iya, akhir-akhir. Ya walaupun orang menghindar dari mendengar, tapi kan akhirnya setelah satu tahun setengah mulai orang akhirnya mengakui, oh iya dia benar, oh iya dia benar, oh iya dia benar gitu posisinya. Memang kebenaran sesungguhnya datang terlambat bagi banyak orang yang acap kali punya telinga tidak mau mendengar gitu posisinya, punya mata tidak mau melihat dan hatinya beku. Sumun bukun unyum lah sekarang. Jadi enak ngomong. Nah, saya kan menulis seperti saya bilang tadi, latar belakang saya adalah tadi begitu saya bahkan saya dalam posisi PPKM ini gitu ya, saya punya produk banyak sekali riset saya. Salah satu riset saya adalah saya mendalami misalnya yang tidak saya bacakan pada Rasul sekarang ini misalnya. Oh ternyata yang disebut dengan vaksin itu bagian dari proyek Logical Universal Computer Identification Data Bank. Dahsyatnya. Dan itu ternyata dia lakukan, gagasan itu muncul pada cerita Maret 1996 dan ditulis oleh Techsmers dengan judul buku The Beast 666 Project Lucid, gitu ya. Logical Universal Computer Identification Data Bank. Silahkan cari bukunya kalau Anda nggak percaya. Apa poinnya? Poinnya 6 poin. Ini belum saya kemukakan sama sekali. Saya kemukakan sekarang yang pertama di rasio, gitu ya. 6 poin itu adalah posisinya bagaimana Washington itu menjadi pusat pemerintahan global. Dan karenanya Amerika, USA, itu akan mendukung habis-habisan PBB, itu dalam konstruksi misalnya soal pembiayaan, termasuk terhadap IMF. Dan di sana kemudian akan terjadi tindakan-tindakan yang dalam tanda petik ya, menarik, karena dua institusi ini harus memenuhi kemauan mereka gitu. Ini nanti ternyata mundur ke cerita Nixon, Iksan Talib. Jadi setiap presiden Amerika yang bertentangan dengan mereka, itu mereka kerjain. Saya ulang ya. Ini riset saya nih. Terus terang ini riset saya selama hampir 3-4 hari terakhir ini. Siapapun presidennya, bahkan termasuk presiden Amerika, yang jika berbeda dengan mereka, akan mereka kerjain. Maka Nixon itu ternyata dikerjain sama mereka, bukan sekedar Washington Gate maksudnya. Tapi ada persoalan misalnya ketika Nixon itu berbeda pendapat dengan yang namanya Richard Rockefeller. Itu ternyata berbeda pendapat. Kenapa? Karena Nixon tidak setuju dengan cara-cara yang diambil oleh kelompok Rockefeller, dan ini ternyata Bilderberger posisinya, namanya dulu Bilderberger gitu posisinya, dalam rangka mengantisipasi peranan PBB. Dan karenanya kemudian mereka mendirikan organisasi-organisasi gitu yang mengimbangi kegiatan-kegiatan internasional. Dan hanya dalam hitungan beberapa bulan Nixon dikenakan kasus, Nixon kemudian jatuh posisinya. Itu kejadian itu di Amerika sendiri. Itu kalau nggak percaya lagi, silakan searching. Saya nggak tahu masih ada apa nggak, karena beberapa data yang pernah saya miliki saya cari lagi hilang di komputer. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua adalah mereka mendukung habis-habisan posisi NATO. Ini mereka sebut sebagai kekuatan militer dunia, bukan kekuatan militer bagi negara-negara Atlantik, tapi kekuatan militer dunia. Dan mereka meminta Amerika tetap membiayai NATO 3% sampai 4%. Nah, ingat kasus Trump. Trump marah-marah ke Uni Eropa karena hanya Amerika yang membiayai
NATO sampai dengan 4%. Nanti berkaitan juga dengan Trump nih, karena Trump dianggap keluar dari track perencanaan mereka. Ini riset saya sekali lagi nih, yang ketiga kali sampai saya ngomong nih. Yang ketiga adalah mereka mendirikan corporate governance. Nah, corporate governance ini kan sama dengan one world governance. Dan kalau udah bicara one world governance, berarti mereka bicara tentang bagaimana traktat multinational corporation itu berhadapan dengan dikte-dikte pemerintah nasional, dan traktat itu harus menang. Jadi korporasi global itu harus menang menghadapi pemerintah nasional manapun. Itu saya teringat pada gagas tentang TPP, Trans-Pacific Partnership, atau gagas tentang bagaimana kemarin YouTube saya di take down karena saya bicara tentang TTIP, Trans Trade and Investment Pacific, itu di NATO. Kalau di Asia namanya TPP. Nanti saya sebutin kapan Indonesia terlibat masuk di dalamnya. Setelah itu. Oh iya, pernah ya. Itu yang ketiga. Jadi artinya mereka mendirikan satu ketentuan global tentang korporasi. Mereka akan menentukan ketentuan global. Jadi ada satu, makanya disebutnya New World Order, tatanan baru dunia. Tapi berikutnya aplikasinya adalah One World Governance, yang berpusat, pemerintahan global ini berpusat tadi yang saya sebut di Washington. Yang menarik kemarin ketika yang namanya The Deal of Century yang disampaikan oleh Trump. Nah, ternyata di situ mereka sudah putuskan pada tahun 96 itu sebagai pusat spiritual bumi. Jadi Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Yang menariknya lagi berdasarkan riset yang saya punya ini, ternyata mereka berhasil melobi Pope. Dahsyatnya. Luar biasa. Dengan kasus-kasusnya. Saya sendiri sampai goyang pala ini. Nah, ini masih belum ketemu relasinya tadi dengan implant brain ya. Implant, ngerti ya maksudnya implant brain ya? Mencokokkan chip di otak manusia. Nah, itu nanti ketemunya dengan vaksin tuh. Nah, berikutnya adalah mereka akan di sini saya ketemu nih istilahnya. Ternyata yang istilah fundamentalis, radikalis, mereka yang bikin pada tahun 96 itu gitu. Sehingga mereka akan memvonis Islam dan Kristen yang fundamentalis adalah ancaman bagi keteraturan dan perdamaian dunia. Itu kata mereka. Dan itu karenanya mereka jadi hajar habis-habisan. Akhirnya Talib dan pendengar radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV, ini saya jadi teringat betul ketika saya membandingkan otoritas manusia dengan otoritas Tuhan. Yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, entah 3-4 bulan lalu, yang strukturnya adalah nilai, prinsip, kaidah, strategi, fungsi, instrumentasi, ada teknologi. Manusia punya otoritas penuh pada yang namanya teknologi. Tuhan menyerahkan itu sepenuhnya pada ikhtiar manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia. Itu otoritas 100% manusia. Allah cuma memberikan kata keputusan, dia setujui atau tidak dia setujui, dia izinkan atau tidak setuju. Nah, mereka masuk lewat yang namanya teknologi atau instrumentasi kehidupan, langsung mengubah sistem nilai. Maka ketemulah saya di sini. Kenapa akhirnya Obama begitu hangat berhubungan dengan Xi Jinping? Apa relasinya? Karena sama-sama menggunakan teknologi untuk menegakkan satu sistem yang disebut dengan fasis. Kaget kan? Gitu. Bagaimana ternyata demokrasi itu sesungguhnya fasis. Bagaimana sesungguhnya Obama bisa kerjasama dengan Xi Jinping dan pernah melakukan pertemuan dengan baik di Salt Lake di sana, dan itu punya kesepakatan tertentu posisinya. Ini nanti berhubungan lagi dengan cerita bagaimana keputusannya yang pernah saya sampaikan tentang situs WO 2020-06-006, dan terakhir saya sebarkan juga bagaimana Nathaniel Rochas mendaftarkan tentang alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan. Itu yang kelima. Nah, ini yang keenam yang menarik. Apa tuh? Yang keenam itu adalah mereka merancang kekuasaan polisi di setiap negara sebagai cara untuk menegakkan universal biometric ID card. Iya. Sekarang kejadian. Iya, semua dari mata semua bisa. Subhanallah, begitu baca. Ini kalau pakai biometrik masuk ke tubuh,
Ini kan harus ada sesuatu yang dimasukin. Ketemulah saya Uber nih istilah ini, apa Universal Biometric ID Card nih. Ketika mereka menggagas tentang pentingnya kekuasaan polisi dalam rangka menegakkan Universal Biometric ID Card, karenanya Dharma Parenkun itu ngomongnya kayak gitu. Kan satu-satunya jenderal polisi yang berbeda Dharma Parenkun tuh. Nah ini saya dapat ini. Saya kan juga bertanya, ini kenapa Dharma Parenkun sendiri yang berbeda nih? Mau kemana larinya jenderal polisi satu ini nih? Nah, saya riset mundur belakang, ini ternyata data yang saya simpan sejak lama. Terus terang ini data yang saya simpan sejak lama dan sudah saya pindah-pindahin ke hard disk saya gitu ya. Tapi saya lupa, pernah saya tempel habis-habisan di laptop sampai 24 jam. Subhanallah, ternyata mereka bisa curi tuh. Subhan, zaman teknologinya. Ternyata mereka bisa curi tuh. Subhanallah. Lupa saya kan saya kan begitu. Jadi dapat data strategis, saya masukkan ke movable hard disk gitu ya, saya pindahin sehingga mereka tidak bisa mengakses lagi gitu. Ternyata saya pernah lupa hard disk saya tempelin penuh. Nah, di balik yang namanya Universal Biometric ID Card, muncullah project gitu ya, Logical Universal Computer Identification Data Bank. Bagaimana ini namanya identifikasi data bank pada tubuh manusia itu bisa mereka lakukan kontrol dengan model Universal Human Control System. Jadi ada satu sistem kontrol manusia yang global itu yang mereka lakukan. Lewat apa kalau bukan yang namanya project ini? Ahli Ihsan Talib. Ini saya terkejut, ini ternyata bulan Maret 96. Dan kemudian ditulis oleh yang namanya Tex Mears pada September 1996. Ketemu saya lagi, ingat saya sama bukunya yang namanya Huntington, The Clash of Civilization. Maka benarlah tesis yang saya bangun. Dogma politik Amerika adalah, gitu ya, hipotesis akademiknya dunia termasuk tesis akademiknya Amerika. Kan ada tuh di YouTube saya nulis kayak gitu. Saya dapetin semua nih jadinya. Dan ini mengingatkan saya betapa yang namanya memang akhirnya mendekati akhir zaman. Karena teknologi semuanya di tangan mereka. Nggak ada satupun teknologi yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Kenapa mereka kayak gini? Nah, salah satu temuan saya, mereka bilang begini. Ketika Nixon dipukul habis dan ketika kebangkitan negara-negara berkembang itu muncul kayak gitu. Mereka bilang PBB udah makin sulit diatur, kata mereka. Kenapa PBB sulit diatur? Karena negara-negara yang baru berkembang itu, negara-negara yang baru tumbuh itu, punya sikap radikal, katanya. Dan kita memerlukan satu cara yang untuk menghadapi situasi yang radikal. Dan karena itu diperlukan satu organisasi sosial yang lain. Berdirilah lembaga yang namanya Trilateral Commission. Trilateral Commission terdiri atas 3, Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Ternyata tidak cukup, berdiri juga yang namanya Council on Foreign Relations. Nah, ini semuanya dalam rangka mengatur dunia. Coba. Ya apa? Tadi saya tertarik tuh Bang Ihsan Nursi dengan pusat spiritual bumi Yerusalem. Karena kan memang hari-hari ini belum pernah terjadi. Kemarin lagi Idul Adha juga ribuan, belum pernah terjadi ikhtiar mereka tuh sedemikian masif. Padahal kan mereka udah bikin lorong tuh, saya lihat sendiri di bawah Masjidil Aqsa itu. Mereka tetap meratap di tembok ratapan, tapi merasa nggak cukup, ribuan, ratusan bergilir masuk ke dom di Masjidil Aqsa itu. Talib, saya ingin mengatakan begini. Ini dari riset saya ya. Saya pernah mengatakan secara ringkas di Kasil, tapi kemudian orang mendengarnya seperti hal yang sangat umum dan biasa. Dan saya tahu Ihsan Talib agak terkejut ketika saya gunakan istilah ini perang salib loh. Ingat nggak saya ngomong kayak gitu? Ya, karena orang tuh akan melihat kembali bagaimana darah bercucuran ketika konflik ini terjadi gitu. Iya. Tapi ini kan bukan darah lagi, lain lagi cerita. Tadi saya dapetin data tentang bagaimana mereka berhasil melobi Pope misalnya. Lalu mereka kenapa bisa juga menuduh Kristen fundamentalis? Karena ternyata Kristen fundamentalis itu juga menentang mereka. Nah, ketika masuk sampai pada posisi istilah Kristen dan Islam fundamentalis sebagai dianggap ancaman bagi
keteraturan dan perdamaian dunia gitu posisinya. Trade for world order and peace order gitu posisinya. Itu saya akhirnya mundur lagi ke belakang lebih dalam. Saya mundur lagi ke belakang soal bagaimana tadi peran agama yang mereka bawa. Dan peran agama yang mereka bawa adalah peran agama yang seperti tadi Aisyah dapatkan. Mereka tetap pergi ke dinding ratapan. Tapi mereka hendak menghabiskan seluruh yang namanya agama. Jadi saya sampai pada satu kesimpulan begini ya. Agama langit itu yang berbasis kitab Injil ya dan Al-Quran. Itu akan pasti diadu domba sama mereka. Pada saat yang sama mereka munculkan agama bumi untuk menghadang yang namanya agama langit. Jadi kalau kita lihat istilah bagaimana Inggris menghidupkan Ahmadiyah di London, di India gitu posisinya, di London dan kemudian menyebarkannya di India. Itu kan dalam rangka mengkonstruksikan adu domba agama langit dan berhadapan dengan agama bumi. Dan pada saat yang sama mereka terus menguatkan posisi agama bumi untuk berhadapan dengan agama. Jadi agama langit. Jadi posisinya adalah memang mereka tidak akan pernah berhenti kalau tidak mereka berhasil menghasut, mereka akan adu domba. Posisi itu akan kayak gitu posisinya. Nah, The Deal of Century, kemudian dinding ratapan. Saya juga pernah kirimkan bagaimana Presiden Brazil itu terkejut mendengarkan penjelasan Benjamin Netanyahu tentang pusat pemerintahan spiritual di dunia adalah Yerusalem. Pernah saya kirimkan? Pernah. 2-3 bulan lalu. Itu kan nunjukin betapa mereka yang tadi disebut, yang digali demikian lorong di bawah itu dan mereka nembus sampai ke Masjidil Aqsa, tapi mereka tetap tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan karena ternyata Allah dalam pandangan spiritual kita akhirnya Allah sendiri yang menjaga Masjidil Aqsa gitu posisinya. Akhirnya karena kita sesungguhnya secara teknologi tidak mungkin menang. Saya ulang. Secara teknologi tidak mungkin menang. Tapi kebayang nggak kemarin ketika Hamas menyerang balik mereka dengan menggunakan teknologi mereka, dan dengan mudah Hamas menggunakan teknologi mereka dan kemudian bisa menjatuhkan teknologi mereka. Padahal balon-balon api sekarang bikin pusing mereka sekarang. Iya, padahal saya sekali lagi saya juga pernah sampaikan di Rasil. Ternyata saya punya yang namanya data betapa yang namanya sejak tahun 59 hingga sekarang Amerika selalu memberikan dua, bantuan militer dan bantuan keuangan. Washington itu selalu memberikan bantuan militer dan bantuan keuangan. Itu datanya saya punya itu sampai dengan tahun 2020. Sampai sekarang. Artinya apa? Tidak mungkin kan secara teknologi kalah dari situ. Harusnya. Karena mereka tetap dalam data yang saya punya tadi, dalam riset data yang saya punya, mereka tetap selalu menghitung yang namanya ini menarik di sini nih. Bagaimana mereka menghitung kepala nuklir perbandingannya gitu ya. Bagaimana mereka sudah memutuskan tentang 7 negara sebagai musuh mereka. Tapi kemudian mereka sudah berhasil merontokkan Libya, mereka sudah berhasil memporak-porandakan Syria, mereka berhasil merontokkan Irak. Cuma tinggal 4 negara yang mereka bilang tidak bisa mereka lakukan apa-apa. 4 negara itu adalah Cina, posisinya, Korea Utara, Iran, dan Rusia. Sementara yang namanya Libya, Irak, dan Syria udah berantakan. Nah di situ mereka sendiri ngakuin bahwa sesungguhnya problematik serangan ke Irak tentang tudingan senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction tadi sesungguhnya cuma manipulasi dalam rangka mereka menggarap minyak, dan kemudian mereka menciptakan apa yang dalam buku Bangsa 11 saya sebut sebagai 5F: krisis fuel, krisis financial, krisis pangan, food crisis, gitu posisinya. Krisis frekuensi, ketemu yang dengan yang namanya 5G, problematik 5G. Nah, ketemu juga yang namanya frekuensi, nanti bagaimana cerita tentang farmasi. Nah, kan sekarang krisis kesehatan, krisis farmasi. Orang harus berpedoman pada industri farmasi mana sekarang? Sampai Pak Jokowi nyari obat di Bogor nggak ada, itu kan lucu nih, negeri jadi korban. Iya, jadi korban kan. Jadi artinya orang akan dimasukkan ke dalam situasi pukat pada 5F tadi posisinya.
ini yang mengingatkan kepada umat Islam sesungguhnya betapa yang namanya kalau datang berita dari kaum fasik maka kita harus tabayun. Nah, ternyata pengertian tabayun itu ya Allah ya Tuhanku subhanallah dalam sekali maknanya. Dalam. Saya nggak membuktikan kepada siapa-siapa Ihsan Talib. Saya cuma tabayun pada diri saya gitu ya. Saya bongkar data-data saya yang sudah saya pindahkan ke harddisk. Harddisknya nggak banyak, cuma sekitar 500 giga. Belum 1 tera gitu ya. Ada 2, ada yang 500, ada yang 300. Saya bongkar ulang gitu. Terus kemudian saya searching lagi, saya ulang, saya perbaharui lagi gitu posisinya. Apa hasilnya? Oh, mereka tahu bahwa yang namanya organisasi mereka dicurigai. Tahu apa hasilnya? Yeah. Maka mereka melahirkan World Economic Forum. Tuh dapat saya tuh. Oh, mereka mendikte dunia luarnya namanya. Setelah organisasi mereka dicurigai, kalau Anda memang berbuat baik, kenapa Anda mesti sembunyi-sembunyi? Itu salah satu demonstrasi mereka ke kelompok-kelompok itu. Kalau Anda memang tidak perlu ada yang disembunyikan, kenapa dirahasiakan gitu kalimat mereka? It's nothing to hide, nothing is secrecy, mereka bilang. Nggak ada tuh yang disembunyikan, nggak ada yang rahasia kalau memang berniat baik. Mereka meresponnya dengan World Economic Forum. Gitu loh. Itu artinya begini. Umat Islam ini memang harusnya gitu ya, seperti saya bilang, jangan makan mentah-mentah situasi media arus utama. Nggak boleh kita makan. Kita konsumsi mentah-mentah. Kita konsumsi secara renyah gitu posisinya. Saya pernah bilang memang, yang namanya C19 itu ada karena memang salah satu buktinya adalah ada virus influenza. Lalu saya ngutip beberapa obat yang disodorkan dalam konstruksi virusnya. Kan nggak menyembuhkan. Itu kita ngomong berapa tahun yang lalu. Dari diri sendiri ya sembuhnya itu udah. Iya. Udah mafhum orang semua. Obat ini cuma meredakan. Obat ini cuma macam merek. Ya begitu kan? Siapa Anda adalah apa yang Anda makan akhirnya gitu. Makanannya dirusak pula foodnya kan. Bagaimana Anda ngebangun kepertahanan tubuh gitu posisinya. Bagaimana jiwa Anda yang tenang berpasrah diri pada Allah ternyata kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling menarik adalah sholat malam itu bagian dari upaya pertahanan diri coba. Bukan hanya puasa. Itu kan mestinya petinggi kita pada bicara tentang ini. Tapi nampaknya ya kan negeri yang Pancasila luar biasa ini kan. Iya, artinya kan kita sesungguhnya paling tidak ada 3 ayat deh. Ada 3 ayat. Bagaimana wa nunazzilu al-Qur'ani mahwa sifat wa rahmah. Oh, Al-Quran itu sifat. Kan gitu ya posisinya. Sudah pasti ya. Yakini dulu. Lalu kemudian permintaan atau anjuran tahajud bahwa kalian akan sehat, kalian akan punya. Itu kan jelas di situ posisinya. Nah dari situ kelihatan bahwa Al-Quran itu ternyata membangun kekuatan gitu posisinya. Berbagai ayat lain tentang Al-Quran. Lalu berikutnya soal sholat malam. Begitu luar biasanya. Baru kemudian kita lihat hadis. Oh iya kalau yang namanya saum itu ternyata sehat. Dan itu ternyata ngebangun kekebalan tubuh luar biasa. Jadi nggak memang Allah sudah resep paling tangguh di dunia resepnya siapa sih? Resep Muhammad Rasulullah atau resep dokter? Ya, Rasulullah. Itu aja perbandingannya. Saya ulang pertanyaannya ya. Biar nyantol di hati kita, biar nyantol di kepala kita. Resep yang paling hebat di dunia ini, resep dokter, resepnya orang-orang yang tunduk pada cara-cara berpikir sana gitu ya, dunia belahan sana, atau resepnya Allah dan resepnya Rasulullah. Ya, pasti kalau kita bilang resepnya Allah dan resep, lalu kenapa Anda tinggalin? Kenapa tidak Anda ambil? Kenapa resep itu tidak Anda penuhin? Gitu posisinya. Nah itu yang kemarin beredar secara viral gitu ya tentang ngebangun imun itu dengan saya sudah bilang ada 9 langkah untuk itu di dalamnya. Nah jadi kalau kita balik kali dalam situasi di mana kelihatannya situasi kecemasan itu sedemikian tinggi, PPKM diperpanjang sampai dengan 2 Agustus posisinya pada level 4 posisinya gitu ya. Dan ada pemaksaan vaksin dan pemaksaan vaksin itu bertentangan dengan undang-undang kesehatan posisinya, bahkan bertentangan dengan HAM posisinya gitu ya. Maka sesungguhnya ada sesuatu yang inkonsisten. Ini yang perlunya kita lihat secara proporsional, lihat secara rasional, lihat secara legal. Lalu kemudian itu pakai peraturan hukum di dunia. Lalu kalau pakai aturan Allah bagaimana? Aturan yang dibuat oleh anjuran oleh
hadis kayak apa posisinya. Jadi ada sikap yang istilah saya, ada ilmu pikiran dan ilmu rasa yang istiqomah dengan ilmu tindakan. Istilah saya gitu, ada ilmu rasanya cocok dengan ilmu pikiran. Dia cocok dengan terwujud dalam ilmu tindakan. Maka kita akan punya namanya kekebalan. Kan mustahil Allah memerintahkan perang Badar. Kan mustahil Allah memerintahkan perang Khaibar. Pada perang Badar 1:3, pada perang Khaibar 1:7 dan menang. Dan semuanya dalam konstruksi bagaimana? Kekebalan yang dibangun oleh Allah terhadap hamba. Masya Allah, demi perjuangan yang luar biasa. Bang, iya. Udah 45 menit kita bincang nih, Bang. Subhanallah. Subhanallah. Saya minta maaf karena saya memang berniat betul menyampaikan Ingatkan ini. saya ini gitu. Karena kita juga mengingatkan, saya juga mengingatkan, Bang, hari ini ini kan sekarang pemakaman Jakarta di Bantar Gebang. Saya semalam pulang agak telat itu, ambulan bererot bagian dari 1487 saudara kita yang wafat. Mungkin bisa kita akhiri dengan doa dan ingatan apa terakhir dari seorang Ihsanuddin Nursi terhadap yang pertama doa kita adalah Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa bu'anhum wa laftatina ba'dahum gitu posisinya. Mudah-mudahan ini bagian dari perjalanan kehidupan. Saya bahkan barusan menulis karena adik saya juga masih di rumah sakit gitu ya. Saya doakan juga karena adik saya kebetulan di rumah sakit Duren Sawit posisinya. Gitu. Saya juga minta kepada saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang saya tulis buat keluarga saya. Yang saya tulis adalah keputusan Allah itu keputusan maha sempurna. Itu. Allah lebih tahu dari semua. Dan yang namanya kematian itu sudah Allah tetapkan. Cuma cara bagaimana, di mana dan bagaimananya. Nah, artinya ketika sampai pada posisi itu adalah ketika perjalanan kehidupan manusia memang mesti seperti ini, maka harus dilihat memang itu keputusan Allah yang maha sempurna. Dia menjadi pelajaran bagi manusia, bagi kita semua yang masih ada di dunia, bahwa perjalanan kehidupan bagaimanapun akan menuju kematian. Perjalanan menuju kematian itulah yang harus ditekuni dengan sebaik-baiknya, sehingga kita berdoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Kan itu. Jadi peringatan, kan doa kita juga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fis rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Lalu kan berikutnya kita bilang Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Saya kalau baca doa itu bergetar itu dada saya. Muncul tetesan air mata itu karena hawin alaina fi sakaratil maut itu kan bukan cuma sekedar husnul khotimah. Dia harus juga dalam posisi fisabilillah. Kalau saya memahami, maka doa saya tutup kehidupan saya jika tidak dengan husnul khotimah justru dalam fisabilillah. Insya Allah. Nah, jadi kalau kita ambil dalam cara berpikir begitu, maka kita tidak sedang tunduk dan patuh pada apapun kecuali tunduk dan patuh pada ajarannya. Maka pada saat kita saling membantu keluarga kita, pada saat kita membantu tetangga kita, pada saat kita kemudian menjalin silaturahim dalam kerangka ukhuwah imaniyah, dia tetap kita jalankan dalam rangka kehendak Allah. Apa yang saya sebut sebagai tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang itu di dalamnya adalah soal pembajalan rendah hati dan keikhlasan, tapi sekaligus ketangguhan. Karena tidak boleh muncul sedikit pun kesombongan di dalamnya. Di situ muncul si miskin tidak boleh menunjukkan kemiskinannya untuk menunjukkan punya harga diri. Si pemberi yang kaya juga tidak menunjukkan kesombongan pada saat memberi sehingga tangan kirinya tidak tahu. Artinya sekali lagi, ketika perjalanan hidup itu dijalankan dengan ikhlas menghadapi tantangan dan cobaan, dalam bahasa lainnya, ketika punya tantangan bersabar, ketika kita punya kelebihan bersyukur, maka sesungguhnya kan dia berarti kita menghadap ridho. Ridho yang kita hadapi dalam kondisi kita dengan sikap ikhlas dan sabar, gitu posisinya. Itu kan akan menghadirkan ridhonya Allah. Itu konstruksi. Jadi ridho Allah itu tidak datang, bukan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu datang begitu aja, enggak. Dia harus muncul dulu dalam ridho manusia ketika menghadapi kehidupan. Nah, ridho manusia menghadapi kehidupan adalah sabar kita menghadapi cobaan, sabar ketika menghadapi peperangan. Sabar itu bukan udahlah kita terima, bukan begitu. Gitu. Tapi juga ikhlas dalam menghadapi yang namanya bersyukur, yang namanya menghadapi kelebihan. Nah, ini yang sesungguhnya lagi-lagi resep yang dimiliki oleh Islam luar biasa sebagai pembelajaran. Dan ini kita tinggalkan. Saya berkali-kali membaca eksistensialis sebagai penutup gitu. Tidak mungkin sang pencipta tidak mencintai ciptaannya.
Tidak mungkin. Dan karenanya Allah selalu bilang, Inamaha yuhibbul muhsinin, Inamaha yuhibbul shadiqin, Inamaha yuhibbul muttaqin. Itu kan kalau hambanya yang diciptakannya menjadi seorang muhsin, seorang yang shadiq, seorang yang muttaqin, ya dia pasti cinta. Karena memang dia mengharap ciptaannya itu memenuhi aturan-aturannya, resep-resep kehidupannya. Nah, resep kehidupannya adalah hudalina, suwabainat, minal huda wal furqan. Ini ditinggalkan, ya sudah. Kan kalau mau dilihat jadi begitu gitu, subhanallah. Saya kira begitu ya. Oke, syukran. Terima kasih, Bang. Karena ujungnya ini soal perang salib kok. Harus dipahami dalam kerangka itu. Jadi kita tetap berbuat baik terhadap siapapun gitu ya. Dengan prasangka positif terhadap siapapun, tapi dengan prasangka positif dengan berbuat terhadap siapapun itulah juga bagian dari yang namanya membangun kekebalan ternyata. Iya. Demikian ya, Terima kasih. Tanggung jawab saya sambil memohon ampunannya dan benar karena kehendak Allah semata. Saya percaya Allah akan memberikan keputusan maha sempurna bagi umat Islam di Indonesia dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.